Weh. Halo. Kebantar nak. Yang mana? Dikecilin ya, itu yang hitam. Ya, oke. Shalom anak-anak, hari ini sudah. Oleh. Jadi kecilin dikit, kecilin dikit. Ini ayo, mulai. Kecilin, terlalu besar. Kaki, turun kaki. Ya, oke. Luis, maju depan. Curahkan kepala waktu. Mister Bro. Woi, Agam. PR, siapa yang mau kerjakan PR-nya? Aku nggak mau. Aku belum. Loh, yang baca firman Tuhan apa? Aku nggak lihat kok. PR-nya apa? Aku nggak lihat video YouTube. Oh, PR-nya apa? Sing dia bantu orang yang juga. Iya, apa? Dengerin YouTube yang Kamis Aku kemarin. nggak dengerin aku nggak Betul. tahu. Besar ini ya. Iya. Pelan ibu. Itu dengerin pas ke. Oke. Nah, itu tahu. Oke, ayo maju ke depan. Baca. Saya ke depan. Sini, maju depan. Boleh, Ya berdiri di situ boleh. Ayo Tore. Dibaca. Baca. Cepat singkat. Loh PR-nya. Loh PR-nya yang mana kamu udah tahu? Tahu deh. Jawab Tore. Apa? Iya, ayo berdiri. Loh ya singkat saja. Oh, aku mau tanya ceritanya yang hari Kamis tentang Sama seperti hari ya ini. makanya aku nanya. Oh iya, nanti. Aku nggak. Ayo sebentar ya. Saya sudah berhati atau Oh, ini yang bentar ya. Menjadi dingin. ya? Cepat, bacanya cepat. Rohani yang dingin adalah rohani yang tidak ada lagi gairah untuk ibadah, pelayanan sehingga mata tidak tumbuh Oke. dan binasa. Betul. Sudah. Tentang menjadi dingin. Sudah tadi. Sudah. Hah? Ya sudah ini apa? Sudah. Ya. Tentang menjadi dingin. Iya, jadi firman Tuhan itu menyatakan bahwa kalau setiap orang itu rohaninya dingin, Mereka akibatnya jelek. iya. Michael buat PR-nya. Oh, aku minta juga. Kalian ini tak kirimi satu-satu loh, terus tak kirimi di grup loh. Selo, Sama. PR. Aku ketinggalan HP-ku di kantor Papa. Lalu diambilin besok. Ya, oke. Ya sudah, hari ini kita cerita. Nanti PR-nya kalian pelajari ya yang ada Apa? di Dingin. YouTube Tentang itu. dingin. Yang YouTube itu kalian pelajari ya. Oh. Oh, gak kone. Dingin. Iya, gini kamu sakit. Oke, hari ini ceritanya sedikit berbeda dengan yang ada di YouTube. Kalau YouTube itu kan menjadi Jadi dingin. dingin. Kalau orang dingin dia sakit. Nah, coba reading baca. Thomas Edison, Matius 24 ayat 12. Dan Karena karena makin bertambahnya akan maka pasti kebanyakan orang yang akan menjadi dingin. iya, karena kehidupan Apa om? Dingin itu apa om? maka kasih kebanyakan orang. Karena dingin adalah jika orang makin bertambah. Wis. Keberhasilannya dan semakin- Oke, anak-anak ada Adam, baca. Mazmur 71 ayat 5. Karena Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Oke, jadi sejak muda kalian ini punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena hadir di sini ini. Padahal kalau misalnya kita tidur-tiduran pas hari Minggu lebih enak nggak? Enggak. Enak di sini ya? Iya. Oke, bagus. Anak-anak, PR-nya lihat YouTube-nya kemarin. Pembicaranya siapa tuh? Laki perempuan. Laki. Namanya? Maknya bisa. Oh, maknya bisa. Iya, namanya Besa. Tante Paulus Julianto. Iya. Oke, di situ diceritakan secara luas. Om cerita dari segi yang berbeda. Oh, bukannya yang Paulus itu. Michael baca. Tunggu. Michael. Yang keras ini
Janganlah takut sebab aku menyertai dia, janganlah bimbang sebab aku Allahmu akan meneguh, bahkan akan menolong, sekalipun aku akan memegang tangan kanan aku yang membawa kemenangan. Oke, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita ini punya Tuhan yang hebat. Kalian pernah punya kesaksian banyak kan? Tadi kamu mau tanya apa? Tadi mau tanya apa? Apa yang mau tanya? Enggak. Tanya kenapa begitu? Kenapa lu tolol ya? Ya, boleh dibilang enggak? Anak-anak ingat nggak cerita ini? Tahu. Apa? Tahu. Oke, kenapa Daud dan Goliat? Saya aku sama Kenapa Selo? Daud dan Goliat kenapa? Selo, Daud dan Goliat kenapa? Daudnya lagi berhenti. Selo kenapa? Daud dan Goliat. Lu tiba-tiba Goliat masuk sama Daudnya. Daudnya kenapa? Goliatnya kenapa? Apa namanya? Orang terus Daud bawa apa? Bawa batu. Sedangkan Goliat bawa apa? Kamu tahu kenapa ceritanya? Tombak sama perisai. Kira-kira menang siapa? Terus iya. Menang siapa? Eh? Kalau dua-duanya enggak diceritain ini yang menang siapa? Oke. Ini Tante Bibi tolong dicatat ini calon apa ini? Enggak. Oke, jadi Daud mengalami kemenangan karena dia ditolong Tuhan. Karena dia Nah, kalau dia nggak ditolong Tuhan, nggak mungkin mengalami kemenangan. Kenapa? kalau dia besar dia Kenapa? Kalau dia besar. Kalau dia dosa. kalau dia besar dia Enggak gitu. Oke, jadi kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Ini ceritanya tentang apa ini? Siapa yang tahu? Hana? Musa kenapa? Musa menjalani perjalanannya bangsa Israel. Baca Isaiah terus kenapa nak? Dia harus Terus perjalanannya ke tanah Kanaan. Lalu si Musa sama Tuhan tidak dibolehkan karena si Musa dia berdosa. Kira-kira ngatur bangsa segini besarnya gampang atau sulit? sulit. Gampangnya gimana? Apanya di mana? Soalnya Sulitnya gimana? sulitnya soalnya Semua orang kan nggak bisa diatur. Apa? Gak semua orang bisa diatur. iya soalnya Semua orang bisa diatur. Berarti aku tahu kenapa sulit. dia mengalami kesulitan untuk ngatur orang besar. Ngatur kayak gini aja enggak gampang. Contoh mau disuruh bikin PR aja enggak kayak gini. Aku tahu kenapa sulit. Soalnya aku tahu berarti orangnya jadi lebih Enggak cerita kayak gitu, enggak cerita tentang sulit. Tapi ngatur orang banyak itu sulit, tetapi ini bisa terjadi. Itu karena Tuhan luar biasa. Lah kalau kita tahu kondisi kayak gini, kita jangan suam, jangan dingin. Ini cerita tentang apa Adam? Cerita. Oh, itu cerita tentang Adam yang lain. Patra. Cerita yang banyak binatang sama itu dan banjir Terus? dan kapal menjadi kapal dan kapal laut. Sudah. Semua binatangnya mati. Kenapa diam? Hana, ini PR selanjutnya buat Hana. Hana ini cerita tentang apa Hana? Tentang orang seperti siapa? Lagi. Makanya. Kira-kira ini hal yang gampang atau enggak? Kenapa kok enggak gampang? Soalnya kalau nggak disertai itu kan Soalnya ada yang tinggal.
Kok bisa lautnya itu terbelah? Dengan finger itu. Bagaimana caranya dia supaya bisa melewati ini? Laut apa ini? PR ya, dilihat ya. Oke. Jadi kenapa enggak? Mau jawab? Ayo sini. Terus kemudian apa yang terjadi di situ? Bagaimana caranya lautnya bisa terbelah? Bagaimana caranya lautnya bisa terbelah? Apa yang terjadi kalau bisa akhirnya lautnya terbelah? Soalnya mereka mau. Bagaimana caranya bisa lautnya terbelah? Soalnya ada angin. Karena ada penyertaan Tuhan. Enggak berbicara. Soalnya ada angin. Angin lipat. Kira-kira angin lipat itu bisa nggak belah laut? Tahu masuk akal berapa? Ini hal yang mustahil tetapi bisa Sangat tidak dilakukan. Nah, apakah kita mau suam-suam? Sebaiknya jangan. Om lihat banyak guru sekolah minggu di SM 1, 2, 3 stres, woi. Nanti anu itu nanti tak. apa kira ada bunyi apa? Ganggu konsentrasi. Nah, kalau laut itu bisa terbuat itu perlu angin yang besar atau tenaga yang bisa mencahkan sehingga hal yang sulit. Jadi kita tidak perlu hidup ini suam-suam. Loh, ada orang yang hidupnya enak-enak. Pada saat hari Minggu dia tidak beribadah, tidak perlu dipilih. Ini cerita tentang apa? Sharon. Mana? Cerita tentang apa? Jen, pindah sini Jen. Apa? Oh, kenapa? Nah, terus kemudian mereka makan mana ini kira-kira cukup enggak? Apa? Cukup ya? Oke. Terus kemudian Jen, ini adalah satu mukjizat yang dibuat sama Tuhan, membuat kita tidak suam, membuat kita tidak dingin. Di saat kita mengalami Red, nanti Red sudah dapat atau belum? Belum. Oh ya, tunggu. Ini. Enggak mau. Kira-kira pernah tahu nggak ada tulisan ini tentang apa? Apa? Kamu belum dapat? Tak mau. Tentang apa? Nggak mau. Tahu nggak? Enggak pernah. Jadi Itu orang aku suka merah. Pak Presiden itu mengingatkan kepada kita bahwa ekonomi ini akan gelap. Nah, kalau kita tahu ekonominya akan gelap, maka itu adalah hal yang berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa bersiap-siap. Pernah dengar ya? Iya. Oh, Apa yang perlu kita persiapkan? Nanti tak tunjukin. Apa yang perlu kita siapkan? Duit. Kita bawa aetore sing betul toh, mau ngamani anak pinter kok. Itu loh. Oh yang ini. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Kita harus menyiapkan itu firman Tuhan 2 Gomer. Jadi biar apa? Nanti toh, ini nanti dia cuma gampang-gampang. Itu pasti banyak maksudnya. Apa yang perlu kita siapkan? Ini cerita tentang apa ini, Jen? Mereka mengumpulkan apa itu? Kan? 7 tahun kelimpahan, ingat nggak? Tidak. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, ingat nggak? Tidak. Nanti ya tak bimbing lagi. Masa mereka nggak tahu. Iya, Udah tahu. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nabung duit. Ya, kita perlu pintar
pintar-pintar menabung. Kenapa kok kita perlu pintar menabung supaya kita pada saat kelaparan tidak kekurangan karena kita sudah punya. Kemudian jangan lupa kita juga perlu memberi. Nah, kayak gini memberi. Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua ya? Jadi nanti jangan nunggu air hafalan. Kemudian kita juga tetap rajin ibadah. Karena di situ kita dapat firman Tuhan. Nah, kalau capek ya apa ya, istirahat lah. Jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita sakit itu tidak enak semua, tidak bisa beribadah, tidak bisa sekolah. Kan tidak cerita istirahat terus. Enaknya kenapa? Mau kamu 1 bulan tidak sekolah itu di rumah tidak olahraga, tidak belajar mau? Tidak enak. Jujur tidak enak. Kalau kita nonton, misalnya kita nonton YouTube itu sambil baringin terus, capek nggak? Enggak. Aku bisa Kamu belum capek. Coba seharian. Aku pernah. Oke, Jen baca baru dapat hadiah. Kuatkan dan teguhkan lah. Iya, namanya Reiner sekali. Ini ketularan ini. Duduknya bagus. Coba ini nanti jadi kuahnya bubuk. Dibaca. Ayo membaca ini semua. Semua. Kuatkan dan teguhkanlah hati yang Allah takutkan. Jangan kemudian karena Allah menjaga yang mencintai kita. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Sudah dapat dari ini? Sudah dong? Sudah tahu? Tapi gimana nanti? Ini tolong di karantina si Jen. Oke? Ini ayat hafalan. Ini ayat hafalan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:16. Coba di screenshot semua. Ini ayat hafalannya. Apa itu? Aduh, ini loh. Oh itu kita cuma dulu nggak pakai itu. Wahyu 3:16. Aku Ini ya ayat tahu. hafalannya. 3:16. Sonic. Ya, ini ayat hafalannya. Oke. Satu lagi. Mana Dikit karena kau sulut. Itu ayat hafalan. Iya. Oh itu ada 2. Apa sih gue Ayat hafalannya banyak. Nah, kamu bilang satu lagi. Anak-anak, Om pengen cerita sedikit tentang Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Nih, coba ya kita perhatikan ya. Aku berapa Om? Nah, ingat nggak? Ingat nggak? Ada tulisan gini, ekonomi dunia bukan akan Nah, aku nggak. tahu. tahu ya. Aku tahunya dari Kemudian, nah kalau gelap perlu apa? Kalau gelap perlu Lampu. Nah, firman Tuhan coba saya dibaca. keras game itu kita bisa main tidak ada lampunya. Oke, jadi kita perlu terang. Perlu game. Loh Om, kalau kita main game kan pasti terang. Untung aku sabar. Iya nak? Enggak boleh. Boleh saya main merah. Hah? Merah ini penting. Tidak. Nanti Let's go. itu kan sama temen. Oke, jadi kalau kita tahu bahwa kita butuh terang, Brian, kita butuh terang, coba dibaca Brian. Firman itu berita bagi aku. Jadi Jadi kita perlu firman. ya. Betul ya? Coba ya kita lihat. Nah, apa toh kalau misalnya yang dilakukan apa ekonominya?
Terus kalau kita ada keterangan seperti ini, apakah kita khawatir? Mungkin zaman kalian tidak seberapa khawatir karena kalian tidak tahu. Atau kita berjaga-jaga. Salahnya Om berjaga-jaga. Enggak, cuekin aja Om. Kita lihat terus ada. Jangan kasih info, kasih info. Kenapa kan? Pertanyaannya apa? Oh iya, Pak Presiden mendapatkan informasi bahwa ekonomi dunia ini akan tambah sulit, tambah gelap. Kalau gelap itu, kira-kira coba matikan lampu ini, kira-kira apa yang terjadi? Kalau gelap, kira-kira kita bisa berjalan nggak? Kita bisa melakukan sesuatu nggak? Kalau ada itu kan gelap ceritanya. 50. Lalu nggak tahu. Iya nggak tahu apa. Kok nggak mau nek? Nah kalau kita tahu cerita ini sharing cerita apa ini? Ini sama seperti tadi. 1972. Hana? 1972. Sekarang 2023. Ceritanya tentang apa Hana? Kenapa? Nggak tahu. Oke. Sapinya kenapa? Apa? Bukan. Ayo. Yesus memberitahu arti mimpi dari Raja Firaun tentang sapi yang kurus dan sapi yang gemuk, Oke. gandum yang baik sama dan gandum yang buruk. Terus sapi yang kurus memakan Sapi yang kurus memakan sapi yang gendut. Akibatnya sapinya tetap tetap kurus. Artinya apa? Sapi makan sapi. bahwa bangsa Israel bakal tidak ada makanan dan manusianya akan makan satu sama yang lain. Andai, tidak ada pertanyaan lagi loh ya. Jadi ceritanya tentang apa nih, Re? Coba ulang. tentang sapi kurus makan sapi yang gendut sama sapi yang kurus makan. Tunggu, sapi yang kurus makan sapi yang gemuk, akibatnya sapi yang kurus tetap Kurus. kurus. Kemudian kalau yang ini Sama aja. gandumnya Gandumnya yang gemuk duluan atau yang kurus duluan yang muncul? yang gemuk. Gemuk, betul gemuk. Kenapa? Karena 7 tahun Parah. Kira-kira ada enggak Selo? Enggak. Orang-orang di sana yang bisa mengartikan mimpinya. Ada. Jauh. Yusuf mengartikan apa? Mimpinya. Sektor Selo. Kamu nanti Presiden Selo. Oke. Ya Pak, Yusuf mengartikan apa? Oh, itu bikin awalnya kok aneh banget. Pakai jenggot. Nggak nemu gambarnya. Terus Selo, ayo. Yusuf mengartikan apa artinya? 7 tahun kelimpahan dulu betul. Masa kelaparan? 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan terus nggak ada air. Terus kemudian Akhirnya ya gitu. anak-anak di masa kelimpahan kita harus ngumpulin. Kondisi sekarang ini kita harus ngumpulin. Kamu mau ngumpulin duit? Bukan duit, firman Tuhan ini kita kumpulin dengan cara kita cari
seperti sekarang ini anak-anak cari. Luis, kamu kalau di rumah atau ke sekolah minggu kamu senang mana? Aku senang di rumah. Sekolah Luis, Reden Luis. Aku senang di sekolah. Lo, Luis, enak ke gereja. Kenapa? Lah PR itu jangan ini. Ayo. Tante Bibi tahu kan kalau ada PR ya? Lo, Tante Bibi tahu. Kamu tidak baca ya? Enggak. Di grup itu sudah tak kirim itu, tak kirim satu-satu loh tante. Apa? Itu loh, anak Oh, baca aku, masih belum datang. Soalnya aku belum baca. Om Joni gak kirim ke aku. Loh, tapi kalau private message emang nggak tahu. Om Joni gak kirim ke aku. Tapi grup kamu punya kan? Punya. Ya, nggak dibaca kan grupnya? Kali videonya. Ya nanti setelahnya aku add punyamu. Nah anak-anak, akhirnya gini anak. Siapa yang bisa menerjemahkan mimpi itu? Yusuf. Dan Yusuf yang ditunjuk untuk mengatur, mempersiapkan untuk menuai gandum tersebut, menyimpan gandum tersebut. Dan di masa pelimpahan gampang, bangun gampang kan? Betul ya? Karena ada uangnya, ada sumber dayanya. Kemudian ini apa ini? Ini apa ya? Itu Yusuf. Kenapa Yusufnya? Bangun di mana? Kotanya mana? Dia itu lagi di kereta. Cari dia bangun kota perbekalan di mana? Di Ayo coba cari di handphone. Pinjam punyanya Brian. tarik dulu sampai mati. Yusuf membangun kota perbekalan. Di kota mana? Aku di situ. Bentar Om. Yakub. Kejadian 41 Kejadian dan 41. seterusnya. Oke, Re, ini ceritanya tentang apa, Re? Yusuf. Yusuf kenapa? Lagi bangun Pak. Bangun apa? Kota perbekalan. Cocok. Ya, apa tadi namanya? Sama? Ada lagi, satu lagi. Kaon. Wah, kalian nyari namanya itu. Enggak, soalnya kalau nyari kayak gitu memang lebih sulit saja. Mandi. Reden, ini ceritanya tentang apa, Reden? Gambar ini cerita tentang apa? Re, Tahu. Eh, Woi, Jomo. Re, gambarnya cerita tentang apa? Dia kan dinyimpan nyimpan kandungnya. Oke, kira-kira gandumnya bisa rusak nggak? Enggak. Kok bisa? Soalnya dibantu Tuhan. Itu 7 tahun loh. Sama aja. 7 tahun disimpan. Dia sama aja. Bisa, tapi kan Kira-kira bau nggak? Enggak. Penguk nggak? Enggak. Ya mungkin mereka punya sistem yang bagus. Kemudian Iya, akhirnya ini cerita tentang apa, Re? mereka ngambil gandumnya buat Oke. dijual. Untuk siapa? Gandumnya dibagikan ke siapa? Untuk kita orang. Untuk siapa? Zaman Yusuf. Ya, untuk orang-orang yang dulu. Untuk siapa? Zaman siapa? Ya, untuk orang lain. Tunggu, ya. Untuk orang Mesir. Karena orang Mesir pun setelah 7 tahun mengalami kelaparan enggak? Enggak. Soalnya mereka punya banyak simpenan. Kalau si Yusuf dan Raja Firaun iya, tapi orang Mesirnya enggak. Oh ya, salahnya orang Mesirnya. Sudah dikasih tahu. Kayak kamu tahu-tahu sutradara. Nah, kan Akhirnya benih itu sama Selo dibagikan ke siapa selain orang Mesir? ke yang lain. Ke orang lain lah. Jadi dipukul di rumah. mencendok om, aduh. Harus barisan. Nanti masuk YouTube. Lihat. Halo. Baik, kita Selo cerita. dibagikan ke siapa? Selain orang Mesir. Orang lain. Orang lain yang Orang Israel siapa itu? Keluarganya keluarganya. Yusuf. Mereka beli nggak? Beli. Nah itu prinsipnya yang kita harus tahu. Re,
prinsip yang harus kita tahu. Kita ngumpulin, tetapi jangan lupa kita bagikan. Ini prinsip. Kita kumpulin, soal kita bagikan. Iya betul. Re, tolong dibaca dengan keras. Apa? Yohanes 8. Ayo keras. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan-jalan untuk belakang, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Keren ya, Enggak. bahwa kita punya Tuhan Yesus yang bisa Oh iya, hidup itu kita, keren. sehingga kita nggak perlu suam-suam, nggak perlu Tulisannya ini. keren. Anak-anak ingat loh ya, PR-nya dibaca tentang Itu ada, masih ada lebarnya. dibaca tentang dipelajari bentuknya ya. Ingat nggak ini kejadiannya apa? Ada ceritanya tentang apa? Itu mereka naik perahu terus Ada tunggu toh. Ya ada. Banyak orang naik kapal dan satu tenggelam dan Tuhan menyelamatkan orang yang tenggelam. Oke. Nah, Siapa lagi? anak, nggak usah tambah-tambah. Siapa lagi? Sini. Nggak sampai sini. Lu yang kesana. Ceritanya tentang apa ini, Jen? Kenapa? Badai kenapa? Terus apa akibatnya? Udah pakai pipa dia. Mari ngomong banget. Masih hujan kok. Oke, badai terus kenapa? Ada siapa di situ? Itu boleh-bolehnya Tuhan Yesus. Ada badai terus kemudian ada Tuhan Yesus dalam perahu itu. Ada. Kira-kira badainya bisa tenang nggak? Bisa. Coba aku cari ayatnya di mana. Wah. Oke, jadi selama ada Tuhan Yesus, jadi kamu nggak usah pindah belakang. Cari ayat sih. Selama ada Tuhan Yesus, badai itu bisa tenang. Oke. Bentar ya. Ingat nggak? Ada yang dilakukan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu? Dapat hadiah lagi. Tuhan Yesus setelah menenangkan badainya, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan suruh murid-muridnya untuk berjalan. Tunggu, itu pertanyaannya, ingatkah kita akan perahu yang dinaiki Tuhan Yesus? Cerita Tuhan Yesus ada dalam perahu. Ceritamu betul, tetapi kan bukan di atas perahu. Ya, oh banyak ikan, 100. Jadi anak-anak, ternyata kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ini selo betul jawabannya. Kok enggak 200 tuh? Ada makanan, betul ya? Ikan kan juga makanan ya? Betul. Ada makanan. Enggak. Hai, tidak depan. Oh, telat. PR-nya sudah siap. Ya kalau ada Tuhan Yesus, ada ikan, ada nafkah. Tetapi tadi Michael, lanjutkan. Lalu yang sudah dilakukan sama manusia, Semua. kamu tadi cerita betul. Setelah itu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk berjalan di atas air, tetapi Nyuruh Petrus. Oh, Matius 14 tak? Petrus Iya. berjalan di Matius atas 14. air, tetapi Petrus tidak mau, dan Tuhan Yesus bilang percayakan kepada aku, dan akhirnya si Petrus langsung berdiri di atas air. Oke, akan berdiri betul. Sama kabeh. Siapa yang mau melengkapi ini? Iki ono. Sharing. Ono ayate. Enggak. Dilengkapi ini cerita tentang apa ini? Siapa? Oke. Terus kemudian Petrusnya tidak mau. Bukan tidak mau, mau Petrusnya.
sehingga dia bisa berjalan. Tetapi karena kena angin sepoi-poi, akhirnya dia bukan gebrak, akhirnya dia mulai tenggelam. Padahal sebelumnya dia bisa berjalan di atas. Kira-kira orang berjalan di atas air bisa nggak? Bisa. Bisa, Om. Buktinya mereka terus bisa. Berjalan di atas air. Bisa berenang. Kebanyakan nggak bisa. Ya kalau larinya cepet bisa. Nggak bisa, nah. Percaya nyoba on di kolam renang. Nah, Nyoba on. masalahnya kan kita larinya pelan. Bisa om. Coba olahraga. Ya apa? Bisa karena masa jenisnya manusia itu lebih kecil daripada air. Ternyata masa jenisnya manusia lebih kecil atau tidak? Lebih besar. Tidak. Terus pasti nggak Ya, bisa. bisa, Om. Ini hal yang dilakukan sama Tuhan Yesus nggak bisa. Bisa, Om. Tetapi ini bisa dilakukan. Apa yang harus kita persiapkan? Kalau anak-anak punya tabungan, simpan tabungannya 70%. Kemudian uangnya diinvestasikan dan diberikan proteksi. Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Oh, dia wajib lagi. Apa yang harus dilakukan? Sekarang ini kita ngumpulin gabung dan keluaran 16 ayat 5. Coba dibaca. Ini soalnya kan pembicara. Keluar. Kok tahu kamu itu enggak ya? Sekarang gak enak banget. Apa itu? Dia mau cara gak enak om. Orang 16 ayat 5 ya. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dibutuhkan oleh keseharian. Apa sih? Anak-anak yang mengumpulkan 2 kali lipat akan lebih beruntung daripada orang yang tidak mengumpulkan. Hati-hati, ingat baik-baik. Ingat baik-baik, firman Tuhan yang kalian sekarang pelajari ini sudah apa? Ya, Kita ambil satu aja. ya terserah. Cuma Om menyarankan 2. Om tidak berani, tidak bisa melarang kalian. Kita harus dari, jadi jangan sampai bilang gini. Om, aku ngantuk Om, aku tidak bisa bangun Om, makanya aku tidak ke gereja. Terus kemudian ada yang bilang gini, Om, aku nggak punya uang Om, nggak bisa ke gereja. Jangan pakai dasar itu, tetapi berusaha, yang berusahalah. Kalau kalian ke sekolah, tetap kalian berupaya nggak? Tetap rajin sekolah nggak? Soalnya tambah. Kalau zamannya Om, tetap Om upayakan rajin. Kita pungut, kita cari, kita kumpulkan sampai kita ngerti. Om dulu sekolah bagus kan? Terus kemudian enggak jelek. Terus kemudian ingat, bagikan firman Tuhan ini, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, terus kemudian bagikan apa yang kalian punya. Siluk membagikan kemarin cerita di Bible Study for Kids, ingat? Enggak ingat? Kamu yang anak-anak begini, kita ada acaranya prayer. Kamu, lihat Pak Devi. Apa? Dokter bukannya S2. Dokter S1. Oh. Dokter S2 spesialis. S1 dokter. Enggak, beda. S1 itu sarjana 1, S2 itu sarjana 2. Misalnya sarjana ekonomi itu S1. MBA itu S2. Kalau S3 itu dokter. Oke, dokter tapi itu gelar profesi, bukan gelar akademik. Oke. Ngapain MBA S2? MBA itu pelajaran yang di atas Basket. MBA lah. Ini MBA. Sama apa bedanya Om? Master Business Administration. Oh, M. Jadi anak-anak MM boleh, Magister Management boleh. Kalau tadi spesialis, ini Louis, dokter Brian spesialis kulit dan kelamin. Atau dokter
Brian spesialis penyakit dalam. Itu S2 gitu ya, spesialis. Dia katanya apa deh? Kalau misalnya Master Public Health itu S2. Apa? Penyakit dalam. Misalnya orang yang kencing manis itu sebenarnya penyakit dalam. Kalau orangnya itu hipertensi, penyakit dalam. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, tekanannya tinggi. Kalau manis kita makannya nasi-nasi. Nggak bisa. Bukan seperti itu. Hal yang lain yang kita perlu, anak-anak jangan terlalu konsumtif di kondisi sekarang. Konsumtif itu contohnya kalau misalnya kita beli yang tidak penting dan tidak mendesak. Contoh, berapa saat yang lalu Om sempat saksikan, Om kepengen apa? iPad, gadget ya. Kemudian Om mempertimbangkan beli enggak. Kemudian akhirnya Om berdoa. Semenjak berdoa, Om tetap kerja dan Om yakin kerjanya Om ini rajin. Cuma pertanyaannya gini, Om kalau kerja di dunia rajin, cari uang rajin, apakah pelayanannya juga serajin mencari uang atau enggak? Gitu. Saking guru sabar. Om kalau kerja, gitu. Ini loh, Apa ini? ya Allah. Saya kamu di tengah sih. Kalau Om yakin Om kerja dengan baik, singkat-singkat Om tetap kerja. Satu kali Om mendapatkan rezeki dari Tuhan. Saat Om mendapatkan rezeki dari Tuhan, Om langsung berikan perpuluhan, langsung tidak pakai nunda. Misalnya dapatnya segini, kalau dipotong, kalau dipotong 10% berarti sisanya berapa? 9. Dan uang 9 ini ternyata bisa beli iPad itu. Apa namanya? Ya. Enggak, contoh kalau 10 dikurangi 10% berapa? 9. Nah ternyata uang yang Om Joni dapatkan itu setelah diberikan persembahan ke-10-an cukup untuk beli iPad itu. Luar biasa ya. Keinginan tetap dapat, tetapi Om dapat 10 dari mana? contoh yang 10% lagi loh, nah. Contoh. Oke, jelas. Tergoda hal-hal yang tidak penting itu misalnya gini. Apa? Nak? Beli merchandise. Penting enggak? Penting. Kalau nggak penting sebaiknya enggak. Tapi kalau penting bisa dijual lagi. Bisa dipakai ya boleh. Sesuatu yang konsumtif. Oke, lanjut lagi. Upayakan kalian tidak sakit. Contoh. Olahraga. Kamu ini mesti lagi. Contoh upayakan tidak sakit itu gini. Kalau misalnya kita makan bebek, mungkin makannya kaki semua. Kalau kaku semua, ya untuk makan bebek lagi. Betul ya? Kalau ya, makan bebek. Kemudian kalau makan emping, makan kacang, linjo, kemudian kakinya jalannya sakit. Ya salahnya dia. Itu apa ya? Apa? Kamu nggak tahu linjo? Emping linjo nggak tahu? Linjo tahu. Atau makan yang selalu berlemak. Wah enak ini. Enggak enak. Enak loh. Cuma membuat terus kemudian jangan contoh gini. Satu kali Om ini diceritai sama si istri gini. Dad, jangan minum air dingin. Om itu selalu minum air dingin. Aku. Akhirnya Om abaikan. Kemudian singkat cerita ada satu orang teman di gereja, teman di kantor Ko Joni.
seumuran awak diri ini mesti minum air hangat. Soalnya apa? Dia baru bebas jantung, baru pasang jantung 3. Semenjak itu om langsung minum air hangat. Kenapa? Kecuali kemarin dijabut sama dokter Sisil suruh minum es lah, itu kesempatan minum air es. Sekarang ya minum air hangat. Tahu Glinjo? Glinjo itu keripik. Suka? Enggak. Ini baru tak Makannya sama soto. itu nggak enak. Ya kalau ada baru kan ada kerupuk sama Apa? Om. Berapa berapa? 60. Terus kemudian kita supaya kan tetap rajin berolahraga. Kalau anak kecil-kecil sih masih belum. Ini nggak mau olahraga. Kalau sudah seumuran om ini tetap perlu. Kamu kok jadi hakim gitu toh? Lah jangan ngomong kalau ngomongin nggak boleh jangan jelek. Kemudian kalau satu kali kalian kerja jangan stres ya. Terus kemudian jangan nyobain. Ada satu orang, kamu kerja loh. Tapi dia naik sepeda motor nggak pakai helm. Nah itu harus cobain. Terus ada orang naik kendaraan, dia nggak punya SIM. Dia nggak punya SIM sehingga dia Lah om, emang polisi ini tahu dia nggak? dia kan bisa. Tangannya. Laris model kayak kamu belum punya SIM. Ya, Model ini belum. Tapi kalau modelnya sama TV, orang yang dewasa biasanya itu. Om, aku Nggak nyobain begini. Kita naik motor atau mungkin hujan-hujanan. Kita ini bajunya kita ini bisa tidak untuk tahan hujan. saya. Pakai jas hujan loh. Soalnya kenapa? Ketika pakai jas hujan loh. Ya, jangan sampai kita ini nggak pakai, jangan melawan alam gitu. Om, kalau Nah kalau tidak, saat kita sakit, kita ini mudah terganggu. Kenapa? Pertanyaanmu apa? kalau hujan kenapa? Bila kamu hujanan terus kira-kira apa akibatnya sama badan? Basah. Lihat misalnya basah terus apa akibatnya? Ya ada. Bisa sakit kepala enggak? Lah, Bisa menggigil enggak? enggak. Bisa masuk angin enggak? Bisa. Dikiringin dong. Kalau rumah sakit dong. Kenapa? Kalau rumah sakit kan nggak. Om, kalau dikiringin Lihat kan sakit loh, kamu masuk minum air angin. Lihat misalnya belum sembuh, enak enggak? Membuat inam kita rohani kita terganggu. banget. Badan kita sakit, kemudian pokoknya harus nyobain. Wes tahu? Kalau sakit malah doa. Iya, wes mas. Jangan gitu. Beneran. Satu kali kamu mengumpulkan. Iya sering mau kuliah. Yes, nggak usah gitu saya kira kok. Sakit. Anak-anak ingat bahwa kita semua ini masih punya Tuhan. Kita tidak perlu suam rohani kita. PR-nya tetap dilihat YouTube-nya. Terus kemudian Alkitabnya tak baca kirim setiap hari itu mau baca enggak kok? Enggak. Ya udah kok ya bangga kok. Ayo coba sama nanti siang enggak usah makan. Bangga enggak? Oh aku udah makan, sore coba oma tidak makan. Aku nggak mau. Enak kalau om diet tuh. Oke. Aku dipaksa makan. Soalnya kamu mau puasa lagi? Mau. Aku mau diet. Puasa lagi no? Nggak apa-apa. Puasanya jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai malam. Iya kan Besoknya terus malamnya makan. Besoknya Ya enggak. ya itu namanya didesain untuk sakit. Itu nyanyi lomba. Belum, tapi kita harus diet kalau mau. Gitu. Ya lecak zamanmu ya tak perlu diet ya. Ini dulu juga. Dulu Kenapa Jen? Nggak tahu. Iya. Dulu kamu dulu. Oke, ayo kapan? Enggak. Sebelum. Wahyu 3:16. Cepat kita Jadi karena engkau sama-sama aku dan tidak Sama-sama aku. sama-sama tubuh. Tonton aku. Tubuh. Ayo. Ayo baca 1, 2, 3. Jadi karena engkau sama 3:16. aku tidak mungkin dan tidak 3:16. Aku. Oh. Udah om. Jadi karena Jadi karena kamu suami-suamiku tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan kamu. Oke, 1, 2. Loh kok hilang Tiga. lagi? Karena kak. Jadi 1, 2,
2, 3. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan melupakan engkau dari mulutku. Sekali lagi. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan melupakan engkau dari mulutku. Sekali lagi. Jadi karena engkau suam-suam buku tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, sampai sudah hafal. Aku. Maju. Jadi tidak karena kau suami itu dan tidak Jadi dan panas apa? Sepok. Pikir lagi, memang kecil kok. jadi karena engkau sama-sama buku jadi kalau ada dingin aku akan melupakan kamu dari mulutku. Mau. Tidak dingin atau dingin? Panas. Ya. Jadi karena kau suami itu tidak dingin dan panas aku akan melupakan kamu dari mulut. Ayatnya? Apa nih ingat ayat? Wahyu 3:16. Iya. Ya. Ya. Mau gimana? Ya? Enggak nonton juga. Aku capek. Jadi, Ya apa ini? jadi Ayo, ada yang jawab. Ada yang jawab. Tante beneran itu? Salah. Ulang. Ada tapi nggak jawab. Iya malah. Ayatnya? Punya banyak guys. Bahasa betul. Siapa? Oh, ini 3:16. Yes. Gini loh. Ya. Ayo, usah. Mulai. Maka aku akan menjadikan engkau suam-suam buku. Saya tahu. Wahyu? Michael? Jadi karena engkau suam-suam kukuku Kuku, suam-suam kuku. Jadi, jadi engkau suam-suam kuku dan tidak panas dan atau dingin maka tidak dingin atau panas maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. sudah betul? Betul? Sampai belum? Aku. Adam. Jadi, Kemarin deh. ini dolanan ini. Ayo. Siapa yang mau minta bantuan doa? Oke, ulangan terus apa lagi? Iya, itu kok gajinya menang dan kalian kalah. Kau jangan begitu.